Ya, jadi gue lihat gila ketakutannya loh. Ketakutan untuk seorang Nikmir bebas. Wah, digodok nih. Wah, pergi ke sana. Pergi ke sana, Ted. Di sana hadapin supaya nanti ada yang bersaksi biar agak takut lihat lu, Ted. Ya kan? Pergi ke sana, Ted. Biar keluar itu si janggut, si jambang. Supaya apa? Supaya dia mengacau-ngacaukan nanti persidangan. Karena yang bersuara sekarang cuma dibayar pakai barang, pakai baju. Dan mereka tahu kelas yang bersuara sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding kelas Tessa Mariska. Ya, tidak ada apa-apanya, maka berusaha untuk mengklewikan itu. Mengklewikan yang punya janggot dan punya jambang sebentar lagi. Supaya mengacak-ngacak, mempengaruhi jalannya persidangan. Ya, jadi dia bersuara terus nanti begitu dia keluar dia bersuara terus bersuara. Karena dia merasa ya udah gue yang penting bersuara, yang penting gue diklewikan. Karena sudah tidak bisa lagi untuk suntak-suntik hormon, ya. Makanya kenapa sekarang kembali penampilan Lina Kini banget. Suntak-suntik hormon itu harusnya sebulan sekali. Nah, harusnya sebulan sekali suntak-suntik hormon, ya. Itu di paha. Sebulan sekali harusnya. Kalau sebulan sekali dia akan seperti kemayu, akan tulang presto terus. Karena terus hormonnya disuntak-suntik. Tapi kalau sudah sebulan, apalagi 3 bulan, 6 bulan, itu nanti kembali lagi seperti takdirnya Allah. Udah kembali ke tadi, kalau dia sudah tidak, kalau di dalam kan tidak mungkin dia suntak-suntik. Nanti semakin lama di dalam akan kembali karena hormonnya yang dia masukkan, yang dia suntak-suntikkan itu tidak terlaksana. Kembali lagi seperti asal muasal dia lahir penampilannya. Tulang-tulang prestonya akan mulai mengeras. Yang tadinya tulang-tulang prestonya itu ini sebulan sekali disuntak-suntik, itu begitu nanti nggak disuntak-suntik, sebulan mulai mengeras tiang-tiang prestronya, mulai kelihatan di sini lekong-lekongnya, mulai kelihatan di sini bentuk-bentuknya itu bentuk lekong. Kalau masih disuntak-suntik sebulan sekali, ininya masih kelihatan cewek. Ya, masih kelihatan cewek. Kalau udah akan kelihatan nanti sini lekongnya, rambut lekong. Kan rambut cewek sama rambut lekong beda bentuknya. Akan kelihatan nanti. Itu tulangnya pun sudah mulai mengeras, sudah nggak bisa lagi lemah lembut gitu, ya. Oke. Halo, salam dari Malaysia. Hai Malaysia, yuk bisnis di Malaysia buka restoran. Hai coklat. Restoran Apose, sebelah kali enak ya. Yoke, kalau Yoke sih dia aku rasa dia hampir tidak suntak-suntik itu. Enggak, kalau dia enggak karena masih kelihatan lekongnya. Masih enggak, kalau dia enggak, cuman dia tetikadi aja kan yang dioplas. Kalau untuk suntak-suntik itu kayak enggak. Dia enggak, karena masih kelihatan lakinya. Dia kalau udah nggak kelihatan lakinya, bentuk ininya udah berubah, ininya berubah, itu berubah cara ngomong segala macam, itu berarti dia teratur sebulan sekali melakukan itu. Ya, makanya bergaul, ya bergaul. Walaupun kita nggak perlu bergaul, dibaca juga ada banyak tuh. Baru aku ngerti prosesnya lekong seperti itu. Iya, betul. Begitu juga sebaliknya juga begitu. Tapi kita nggak usah ngomong sebaliknya, karena yang kita masalahkan yang si jambang kumis. Mulai nanti dia kecil-kecil mulai. Kalau sudah tidak suntak-suntik hormon, 6 bulan setahun itu udah mulai nanti tumbuh-tumbuh, mulai tuh. Kalau dia asalnya dia berjambang, dia akan mulai tumbuh. Kalau asalnya dia berkumis, dia bertumbuh. Tapi kalau tidak kan ada juga yang klimis tidak berasa, tidak ya, dia enggak. Cuman tulangnya sudah mulai mengeras dan bentuk kepalanya, bentuk jidatnya, bentuk kepalanya sudah mulai membentuk seperti dia lahir. Gitu. Kalau dia itu sebulan sekali harus mereka lakukan. Itu sekitar harganya pun aku tahu, gitu. Aku harus tahu sekitar 1 jetian itu sebulan sekali. Makanya mereka harus punya duta, karena mereka ketergantungan sama itu. Kalau dia masih mau mengelabui orang dengan penampilannya dia sekarang, dia harus melakukan itu sebulan sekali di paha. Kalau sudah maafan sama musuh Allah pasti senang, amin ya Allah. Iya loh, 6 tahun loh saya musuhan sama Nikmir, 6 tahun saya dihajar, 6 tahun juga saya menghajar. Jadi kita tuh musuhnya jelek banget deh, bebuyutan. Makanya 6-8 bulan kemarin saya lihat dia ada masalah sama Ananda, langsung saya di situ saya jatuh hati saya. Ditambah lagi saya lihat dia di sini dikriminalisasi oleh sulap yang diketuai oleh Apem Cucur. Ya Serabi, Jembita Jabrik, di situ saya
kasihan, saya merasa iba. Hati saya yang jatuh jadinya. Saya tidak pernah memikirkan Monik Mir kenal saya. Monik Mir baik lagi sama saya. Monik Mir kenal lagi sama saya. Monik Mir berterima kasih. Saya tidak pernah memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah dia adalah ibu dari 2 orang anak kecil. Ibu seorang anak yang sudah gede, tapi ibu dari 2 orang anak kecil. Itu yang saya pikir. Saya tidak mau. Dia tidak kenal saya lagi juga tidak masalah buat saya. Yang penting saya hanya memikirkan 2 anak kecilnya itu. Yang itu yang saya kasihan. Itu aja. Yang lain saya enggak. Gitu aja saya ya. Jadi mau bayar saya, mau ini saya enggak. Mau enggak kenal saya pun saya enggak apa-apa. Enggak usah kenal saya. Enggak usah berterima kasih sama saya. Enggak perlu buat saya. Buat apa sih rasa kata-kata terima kasih juga enggak ada faedah buat saya. Kenal sama saya pun enggak ada faedah buat saya. Mau apapun gak ada faedah buat saya. Saya sudah punya kehidupan saya sendiri. Cuman saya mendukung, saya pakai hati. Karena saya lihat dikriminalisasi oleh geng sulap yang tadinya ada 1 kebencian karena produk mereka gagal dalam penjualan, 2 kebencian oleh seorang dalang karena sudah tidak bisa merangkul lagi seorang Nick Mir. Itu yang saya lihat ya saya. Oke. Mari kita baca ya. Sehat-sehat semua sayang, sehat-sehat. Amin. Ya, jadi kalian juga kalau kalian mendukung pakai hati, pasti hati kalian yang berbicara. Ya, pasti hati kalian berbicara. Kalian gak peduli itu orang mau ngapain. Kalian gak peduli itu orang mau ngapain. Yang pasti kita berharap orang ini yang kita dukung benar. Kita yakin orang ini yang kita dukung adalah benar. Dan itu yang kita doakan. Kalau ternyata misalnya amit-amit, kalau dia salah wajar namanya manusia. Tapi tetap mau itu salah, mau itu benar, saya tetap hati saya mendukung seorang Nick Mir. Ya. Misalnya, karena saya pernah ada di posisi seperti dia. Posisi saya, suami saya meninggoy, saya ditinggalin anak perempuan. Yang sekarang juga sudah gadis, sama posisinya sama saya. Itu ya. Jadi mau kalian mau di sana, wow, Nick Mir nggak bilang terima kasih, nggak perlu, nggak ada juga faedahnya buat saya bilang terima kasih. Nick Mir nggak mau kenal lu, nggak apa-apa, nggak ada juga. Toh Nick Mir juga punya kehidupan, saya juga punya kehidupan. Tapi kalian boleh tanya sama Saipul Jamil. Ternyata seorang Nick Mir mempunyai hati. Apa yang dia katakan kepada Saipul Jamil mengenai saya? Dia katakan, Bang Saipul tolong katakan ke Tessa Mariska, terima kasih atas kebaikannya mendukung saya. Ternyata dia punya hati. Bukan dia pura-pura nggak tahu, dia punya hati. Situ waktu Saipul Jamil ke sana, saya belum pernah ke sana. Dia sampaikan ke Saipul Jamil, tolong sampaikan ke Tessa Mariska, terima kasih atas bantuannya ke saya. Padahal saya tidak pernah bantu apa-apa. Saya tidak pernah bantu apa-apa. Tidak pernah saya bantu apa-apa, Nick Mir. Ya, saya hanya bicara dari hati saya. Tapi dia mengatakan terima kasih atas bantuan saya. Saya bingung, saya bantu apa? Sampai ditanya Saiful, apa sih Mbak Tessa, kebaikan yang lu bikin? Gak ada, gue bilang. Tanya sama Saiful, tanya. Kan dia pernah lab kan bareng aku kan. Gak ada, gue bilang. Kebaikan apa? Gak ada, kebaikan apa gue buat sama Nick Mir? Gak ada. Gue gak merasa. Tapi Nick Mir berterima kasih. Jadi gue gak pernah mau ngaku-ngaku. Ya seperti kata orang sana ya. Oh dia ngaku-ngaku. Nick Mir aja gak mau nemuin dia. Ngapain gue ngaku-ngaku? Untungnya ngaku-ngaku apa? Gitu loh. Gak mau gue ngaku-ngaku apa. Untung gue ngaku-ngaku. Gak ada juga untung gue. Ini udah tanggal berapa? Berarti tanggal 2 Mei itu masa perpanjangan 40 harinya habis. Itu berkas-berkas sudah harus insya Allah sudah harus ngumpul sebelum tanggal 2 Mei dan sudah harus ada persidangan biasanya. Doain, ini udah tanggal berapa? Ini tanggal berapa sih? 10, 11 berapa ya? Ya. Tuh, sayang ya. Jadi kayak sekarang misalnya lu cuman supaya Nikita Mirzani kalau keluar bisa baikan sama lu. Gue doain dia keluar, iya.
pasti gue doain dia keluar, iya, supaya ngumpul anak-anak. Tapi kalau aku berharap dia baik sama aku, enggak. Aku nggak berharap. Karena aku tahu dia punya rasa sakit hati, aku punya rasa sakit hati. Pasti dia sakit hati sama gue pun sakit hati sama dia. 6 tahun, say. Jadi gue nggak berharap apa-apa, ya. Amin, amin, amin. Ya, yang pasti gue pikir sesama artis ya udah, dia sesama ibu ya udah, gue dukung hati. Makanya gue bingung, ada seorang ibu nih, gue mulai marah lagi. Ada seorang ibu yang bisa bela metong-metongan seorang war yang menghina anak orang dalam kandungan supaya cacat. Gila, itu udah Masya Allah, udah perbuatan yang melebihin yang dibilang manusia dap itu harusnya menyumpahin anak di dalam perut. Dan itu sekarang dikawal supaya bagaimana dia keluar. Belum lagi soal penista agama. Kan? Hanya ketakutan dengan seorang Nick Mir untuk keluar. Seorang Nick Mir bisa keluar hanya ketakutan, semua cara ditempuh. Dan hanya untuk pribadi, keuntungan pribadi. Dan lumayan kan? Masuk infotainment, dapat duta juga. Dari 10 berbagi 3 atau 4, lumayan kan masuk kantong. Ya. Makanya berapa kali gue bilangnya, pakai hati dong. Pakai hati yuk. Kalau kalian pakai hati, oke, kalau kalian marah silahkan, haknya kalian. Nick Mir siapa, Bun? Gus Naldi. Tolong kasih paham sama Gus Naldi, nggak tahu Nick Mir siapa. Yang nggak tahu Nick Mir siapa, kayaknya Gus Naldi udah, tolong kasih paham Nick Mir siapa. Ya. Jadi kalau kita di sini ngomong masalah, berapa kali gue bilang pakai hati dong.